Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Kunjungan Presiden Jokowi ke sirkuit balapan Formula E di kawasan Ancol Senin 25 April lalu membuat peta politik nasional itu berubah. Indikator perubahan peta politik itu setidaknya bisa terlihat dengan dinamika politik yang terjadi di DPRD DKI Jakarta. Walaupun Presiden Jokowi sudah melakukan inspeksi mendadak, berkunjung ke Ancol, dan kunjungan itu dapat diartikan sebagai dukungan politik Jokowi terhadap Anies dalam Formula E ini ya. Namun PDIP dan PSI tetap akan ngegas. Mereka akan menggelar sidang paripurna berupa hak interpelasi atas penggunaan dana APBD pada balapan Formula E tersebut. Rencana akan tetap digelarnya sidang paripurna DPRD DKI Jakarta itu seperti dikatakan oleh politisi PDIP yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi akan digelar setelah Lebaran. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya Prasetyo Edy telah menggelar sidang paripurna hak interpelasi atas Formula E, kendati ini ditolak oleh 7 fraksi lainnya. Sidang pleno itu telah digelar, sidang paripurna itu telah digelar pada tanggal 28 September 2021. Namun hanya dihadiri 31 orang anggota DPRD dari total 160 orang anggota. Anggota yang hadir berasal dari PDIP 25 orang dan PSI 6 orang. Karena tidak memenuhi quorum, sidang paripurna itu akhirnya batal. Alih-alih berhasil mengusik kebijakan Anies Baswedan, Prasetyo Edy malah kemudian dilaporkan oleh para koleganya, yakni para wakil pimpinan DPRD DKI Jakarta ke Badan Kehormatan DPRD. Prasetyo Edy kemudian dipanggil oleh Badan Kehormatan DPRD, kemudian dia menjalani sidang, dan tetapi kemudian dia dinyatakan tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan. Nah, setelah lolos dari Badan Kehormatan DPRD, Prasetyo kembali ngegas dan merencanakan kembali sidang paripurna itu. Dan ini lagi-lagi didukung oleh PSI. Tapi jangan Anda berpikir bahwa PSI dan PDIP ini selalu ini kompak ya, dalam berbagai kebijakan mereka berbeda. Tapi dalam soal Anies, terutama di DPRD DKI, mereka ini sama kompak. Nah, di tengah pro kontra rencana Prasetyo Edy menggelar sidang paripurna interpelasi itulah, tiba-tiba Jokowi muncul melakukan sidak di Ancol. Jokowi tampak berbincang akrab dan mendengar penjelasan dari Anies Baswedan tentang berbagai persiapan Formula E. Dengan menggunakan mobil golf dan disopiri Anies Baswedan, Jokowi meninjau lokasi dan menginspeksi trek sirkuit yang sudah selesai. Dari peninjauan itu, Jokowi berkesimpulan Jakarta sudah siap untuk menggelar ajang lomba internasional Formula E. Ya, saya ini ingin melihat persiapan Formula E seperti apa, dan di lapangan seperti kita lihat, saya kira untuk trek balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya kira masih ada waktu, nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Ya. Pak, ini sebenarnya sudah 100% belum sih Pak? Sirkuitnya sudah jadi 100% atau masih ada yang harus dikerjakan lagi seperti itu? Nih, izin Pak Presiden, kalau untuk tracknya sudah 100% selesai. Sekarang yang sedang dalam proses pembangunan adalah, sampaikan Pak Presiden, pedok, grandstand, kemudian juga pagar. Nanti di atas beton-beton ini akan ada pagar yang itu untuk pelindung. Nah, itu semua yang nanti akan dikerjakan, sama persiapan untuk fasilitas bagi tamu-tamu yang menggunakan mall di sebelah ini. Formula E adalah ajang balap mobil listrik yang tengah naik daun karena dianggap ramah lingkungan. Beda dengan ajang balapan lain termasuk MotoGP yang baru saja digelar di sirkuit Mandalika Lombok beberapa waktu yang lalu, dan itu dihadiri dan dipromosikan secara khusus oleh Jokowi ya. Kami ingin mundur. 3, 2, 1.
Formula E ini sepi dari promosi, sepi dari support pemerintah pusat, apalagi dari Jokowi. Tetapi ajang balapan ini sebenarnya bagi Presiden Jokowi ini semakin memiliki nilai strategis dan ekonomis ya. Kalau dari sisi politis itu jelas penting karena sebentar lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah G20 dan itu negara-negara maju yang menjadi anggota G20 ini dikenal sangat concern terhadap persoalan lingkungan dan persoalan deforestasi di Indonesia. Itu kan pembabatan hutan di Indonesia ini juga banyak mendapat sorotan dari dunia internasional. Jadi sebenarnya tepat kalau Jokowi kemudian ikut mempromosikan balapan Formula E ini karena itu tadi citra yang ramah lingkungan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya kan saat ini seperti kita ketahui melalui Perdana Menteri Indonesia, maksud saya Menko Marinvest Indonesia, Pak Luhut Panjaitan kan baru saja bertemu dengan pemilik Tesla Elon Musk gitu, dan mereka Pak Luhut ini bersama rombongan sedang meyakinkan Elon Musk untuk membangun pabrik baterai di Indonesia. Indonesia ini punya cadangan nikel terbesar di dunia dan pada tahun 2021 menjadi pengekspor nikel terbesar di dunia. Nah, balik lagi ke inspeksi mendadak Jokowi ke sirkuit E di Ancol. Sesungguhnya banyak yang terkejut ketika tiba-tiba Jokowi berkunjung ke Ancol. Benar sih seperti diinformasikan oleh Wakil Gubernur DKI Riza Patria itu Pak Jokowi sampai bertanya kepada Riza Patria tentang sirkuit di Ancol ini, sirkuit Formula E ini sebelum akhirnya berkunjung. Tetapi sebuah sumber internal di panitia penyelenggara menyampaikan informasi yang menarik. Sesungguhnya mereka ini melalui ketua OC-nya itu Ahmad Saroni telah berkali-kali melakukan lobby ke istana. Walaupun lobby itu bolehlah disebut lobby internal karena Ahmad Saroni ini kan adalah politisi Nasdem, partai pendukung Jokowi, namun upaya untuk meyakinkan Jokowi, apalagi menghadirkan Jokowi ini tetap mentok. Akibatnya panitia penyelenggara itu kesulitan untuk membuka akses, untuk mendapatkan fasilitas dan dukungan dari departemen maupun lembaga-lembaga di pemerintahan. Dan tentu saja yang cukup serius adalah akses ke sponsor. Namun tiba-tiba saja Jokowi melakukan sidak. Ini dan itu muncul di tengah tekanan politik terhadap Jokowi berkaitan dengan skandal mafia minyak goreng. Sebagaimana diungkap oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu, kelangkaan minyak goreng saat ini terjadi karena tengah melakukan pengumpulan dana untuk penundaan pemilu. Beberapa perusahaan besar sawit bermain dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana untuk mendapatkan kuota ekspor tambahan dengan memanfaatkan kuota domestic market obligation atau DMO sebesar 30%. Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka. Langkah Kejaksaan Agung ini tentu saja sangat mengejutkan. Sebab kita tahu ya waktu pada tanggal 17 Maret lalu M. Lutfi, Menteri Perdagangan M. Lutfi itu di depan DPR, di rapat kerja dengan DPR mengungkapkan bahwa kepolisian akan segera mengumumkan nama-nama mafia minyak goreng. Nama-nama itu kata Lutfi sudah diserahkan ke Mabes Polri dan rencananya pada hari Senin, yakni tanggal 21 Maret ya, karena waktu ngomong kan tanggal 17, berarti kalau hari Seninnya tanggal 21 Maret akan diumumkan ke publik. Namun tunggu nama-nama tersebut tak kunjung muncul. Mabes Polri juga menyatakan tidak ada mafia minyak goreng. Nah, karena itulah langkah besar Kejaksaan Agung ini juga sangat mengejutkan. Tentu saja ini membuat Mabes Polri dan KPK kehilangan muka. Nah, kalau sekarang ini tiba-tiba KPK menangkap tangan Bupati Bogor Ade Yasin, banyak orang kemudian melihat loh ini sebagai upaya agar KPK tak kehilangan muka karena tidak membongkar mafia minyak goreng. Tapi bukan berarti kemudian ini diartikan juga bahwa Ade Yasin itu tidak bersalah ya dalam kasus tangkap tangan ini. Ini bukan itu maksudnya. Tapi bahwa ini adalah sebagai kompensasi atau upaya dari KPK untuk menunjukkan bahwa mereka tetap bekerja walaupun tidak mengungkap mafia minyak goreng. Salah satu pimpinan KPK kan mengaku mereka sesungguhnya juga tengah menyelidiki mafia minyak goreng, tapi katanya keduluan oleh Kejaksaan Agung. Langkah Kejaksaan Agung ini banyak dikait-kaitkan dengan kedekatan Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan PDIP. Walaupun Burhanuddin sudah membantah secara tegas bahwa dia itu bukan representasi atau bukan proksi dari PDIP, tapi fakta kan tidak bisa ditutup bahwa dia adalah adik dari politisi PDIP Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. Karena itu sulit ditepis bahwa PDIP kini tengah bermanuver menyerang Jokowi atau setidaknya menyerang orang kepercayaan Jokowi yakni Luhut Panjaitan yang punya
hubungan dengan salah satu perusahaan yang komisarisnya menjadi tersangka, yakni MP Tumanggor, komisaris PT Wilmar Nabati. Karena itu kalau Ketua DPRD DKI Prasetyo tetap setel kencang menyerang Anies, walaupun Jokowi sudah memberi restu Formula E, ini nggak terlalu mengejutkan. Pertama, secara tradisional Anies adalah musuh PDIP. Ini tentu saja dimulai sejak kontestasi pada Pilkada DKI tahun 2017. Kedua, ini tentu saja ini berkaitan dengan perkembangan mutakhir ketika Jokowi mulai mendukung Anies. Ini mendukung dalam tanda petik ya. Ini terutama khususnya pada Formula E. Hal ini tetap tak mengubah positioning PDIP, malah makin memperkuat motivasi mereka untuk menyerang Anies. Dengan begitu secara tidak langsung mereka juga akan menyerang Jokowi. Jadi kalau posisi PDIP clear, yang jadi masalah itu adalah PSI. Dalam situasi sekarang ini PSI ini menjadi korban. Kunjungan Jokowi ke Ancol ini jelas membuat PSI jadi mati gaya. Mereka ini kan selama ini benar-benar telah menasbihkan dirinya, mendedikasikan dirinya sebagai partai pembenci Anies ya. Apapun yang dilakukan oleh Anies itu selalu salah di mata PSI. Ketua Umum PSI Giring Ganesa, atau dia sering menyebut dirinya dengan nama lengkap Haji Giring Ganesa Jumario, bahkan secara khusus membuat konten untuk mendowngrade sirkuit Formula E. Selamat pagi guys, gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah ada di lokasi nih guys, Formula E bersama kambing-kambing. Gokil sih ini project Formula E ya, project ambisius banget, budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini, dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Info aja nih guys, Jakpro sudah membayar komitmen fee ke Formula E sebesar 560 miliar di tahun 2020. Kok bisa tinggal 5 bulan lagi Formula E sirkuitnya masih seperti ini? Melalui Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Anggara Wacitra Sastro Amijoyo, mereka mengaku tak akan terpengaruh kedatangan Jokowi ke Ancol. Bagi PSI, Formula E tetap bermasalah. Mereka merasa tetap harus mengawasi pelaksanaan Formula E karena menggunakan dana APBD. Sikap Ketua Fraksi ini adalah indikator mereka mulai melawan Jokowi. Selama ini PSI selalu menempatkan posisi sebagai pendukung utama Jokowi dan mendukung apapun kebijakan Jokowi. Termasuk mereka mendukung rencana 3 periode, walaupun menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Sebagai kompensasinya, PSI dapat imbalan yang memadai dari Jokowi. Walau tidak lolos di parlemen dan hanya menjadi partai seputar ibu kota, begitu diledek-ledek karena mereka memang hanya menempatkan para legislatornya itu di DPRD, termasuk salah satunya di DPRD DKI Jakarta. Itu, tapi mereka ini dapat keistimewaan di kabinet. Mereka dapat jatah wakil menteri di kabinet, dan beberapa staf khusus itu juga berasal dari PSI. Ada yang staf khusus di Presiden dan ada juga staf khusus di Mensesnek. Staf khusus di Mensesnek salah satunya adalah mantan politisi dari Partai Amanat Nasional, Valdo Maldini. Kita masih menunggu apakah sikap dari Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI ini merupakan sikap resmi dari DPP PSI atau akan ada perubahan kebijakan terhadap Anies, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Formula E. Ini sangat menarik bila kita cermati. Dalam soal dukung-mendukung ini, sesungguhnya PSI pernah punya pengalaman tidak menyenangkan dengan Ahok, atau kita sebut bisa pengalaman pahit dengan Ahok. Mereka dulu kan menjadi pendukung utama Ahok pada Pilkada DKI Jakarta. Para fungsionaris PSI juga dikenal sebagai inisiator dari relawan dengan nama teman Ahok. Salah satu petinggi PSI, Suni Tanuwijaya, ini kan dikenal dekat dengan Ahok, dan dia juga disebut-sebut menjadi yang melakukan fundraising untuk teman-teman Ahok ini. Banyak yang menyebut PSI ini sesungguhnya bahkan itu didirikan itu sebagai kendaraan politik untuk Ahok. Artinya nanti setelah Ahok tidak lagi aktif di pemerintahan, dia akan menjadi ketua dari PSI. Itu rumor yang banyak berkembang seperti itu. Tapi ternyata setelah Ahok kalah dalam Pilkada DKI, dia tidak memilih bergabung dengan PSI. Ahok malah kemudian berlabuh ke PDIP. So, bagaimana hubungan PSI dengan Jokowi? Masih terlalu dini juga untuk menyebut bahwa
Jokowi ini sekarang mulai membangun aliansi politik dengan Anies Baswedan dan tentu saja partai-partai politik yang nantinya akan mendukung Anies Baswedan. Yang disebut-sebut akan mendukung Anies Baswedan ini kan P3 ya, P3 DKI sudah mendeklarasikan itu. Kemudian juga disebut Nasdem. Nah, kunjungan dan dukungan Jokowi ke balapan Formula E ini bolehlah kita sebut sebagai aliansi politik sesaat ketika Jokowi tengah mencari outlet atau mencari semacam katarsis di tengah tekanan politik yang sangat berat kepadanya. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah, kunjungan Jokowi atau inspeksi Jokowi secara mendadak ke sirkuit Formula E di Ancol itu jelas membuat PSI salah tingkah dan mati gaya. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.